Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 20 dengan judul PBL IF23 yaitu Sistem Informasi Pengelolaan DAP berbasis web dan mobile akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, manajer proyek kami yaitu Bu Yeni Rokayati dan pengusul proyek kami yaitu Pak Bambang H, di mana ada anggota kelompok kami yang pertama Budi Prayoga, kemudian saya sendiri Selgi Rafael, lalu Irfan Arif Budiman Rahmadri, dan Hilma Koirunisa Panjaitan. Pertama-tama, ini ada deskripsi umum yang akan dijelaskan oleh Budi. Oke, terima kasih Yogi. Selanjutnya saya akan membacakan deskripsi umum. Di sini DAP dibuat dengan menggunakan arsitektur web yang dapat diakses melalui web browser dan perangkat mobile. Sistem ini dapat diakses oleh semua karyawan Politeknik Negeri Batam yang tersambung dengan koneksi internet dan memiliki akun yang tergabung dalam database semua aplikasi Poli Batam. Lalu selanjutnya ada use case yang akan saya bacakan juga. Di sini terdapat 4 aktor, ada karyawan, manajemen, admin, dan superadmin. Perbedaan admin dan superadmin adalah superadmin dapat melakukan pengelolaan kriteria penerima DAP dan melakukan pengelolaan data pengguna. Lalu saya kembalikan ke Iskia. Pada Iskia saya persilakan. Di sini ada ERD yang akan dijelaskan oleh Irfan. Kepada Irfan dipersilakan. Baik, terima kasih Yogi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ERD. Di sini ada 4 tabel, yaitu pengajuan, user, kriteria DAP, dan tabel keuangan. Nah, di sini di masing-masing tabel tersebut memiliki atributnya masing-masing dan saling terhubung. Kemudian ada skema relasi. Nah, di sini juga kita lihat ada 4 tabel, yaitu tabel user, pengajuan, kriteria DAP, dan keuangan. Nah, dari tabel tersebut, 3 tabel tersebut terhubung dengan tabel user, yaitu tabel pengajuan, kriteria DAP, dan keuangan. Saya kembalikan lagi pada Iskia Yogi. Di sini ada kelas diagram yang akan saya jelaskan sendiri, di mana sini terdapat kelas login, tabel login yang terhubung dengan menu utama manajemen, menu utama superadmin, menu utama admin, dan menu utama karyawan. Kemudian ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh Hilma. Pada Hilma dipersilakan. Baik, sini saya akan menjelaskan activity diagram. Di sini pertama ada login. Di awal ada initial node, lalu ada activity-nya, menekan icon dompet amal Poli Batam, itu di bagian user. Lalu dihubungkan ke sistem, ada menampilkan menu login, lalu dihubungkan lagi ke user, mengisi username dan password. Dan di bawahnya ada menekan tombol login dan balik lagi ke sistem, verifikasi password. Di sini ada decision atau pilihan kondisi yang bisa iya atau tidak. Yang tidak di sini bisa menampilkan pesan kesalahan, lalu kembali lagi menampilkan menu login. Dan bisa iya, di sini ada menampilkan menu utama, lalu final note-nya di akhir. Terus setelah itu ada melakukan klaim dan ada pengelolaan data pengguna, bisa dilihat isinya. Terus ada pengelolaan kriteria penerima dana DAP, verifikasi klaim dana DAP, dan upload bukti transfer dan merubah status menjadi selesai. Kemudian ada logbook. Di sini saya akan membacakan logbook di mana perencanaan dilakukan dari tanggal 22 Agustus sampai 26 November, kemudian analisis dari tanggal 23 Agustus sampai 14 November, lalu desain dari tanggal 1 September sampai 11 Oktober, kemudian implementasi dari tanggal 23 September sampai 25 Desember, dan testing 25 Desember sampai 25 Desember. Di sini ada pembagian tugas. Kemudian lanjut pada demo aplikasi yang akan didemokan oleh ketua kami, yaitu Budi. Kepada Budi, persilakan. Oke, terima kasih Yogi. Lalu selanjutnya di sini saya akan mendemokan website kami. Di sini sudah terlihat halaman login. Pertama-tama kita bisa login dulu sebagai karyawan. Di sini terdapat
home karyawan yang memiliki fitur pengajuan, kriteria bantuan. Di sini bisa melihat kriteria bantuan yang dibuat oleh admin dan superadmin. Lalu ada menu laporan bulanan yang kalau dicoba akan menjadi seperti ini. Datanya akan muncul. Lalu ada status klaim. Ini adalah menu status yang hanya ditampilkan berdasarkan user yang login. Lalu mungkin kita bisa ke menu admin. Di sini di home admin terdapat menu laporan, menu keuangan. Di sini admin dapat menambah dan menghapus pemasukan dan pengeluaran dana amal poli Batam. Lalu di sini ada daftar pengajuan. Admin dapat mengubah isi dari pengajuan tersebut, itu adalah nominalnya dan jenis bantuannya. Lalu ada status. Di sini admin dapat membuat pengajuan tersebut diproses, ditangguhkan, atau ditolak. Lalu ada terima. Ketika semua data sudah sesuai, admin dapat menerima pengajuan tersebut dan mengupload bukti transfer dan mengubah statusnya menjadi selesai. Lalu selanjutnya ada menu superadmin. Di sini kurang lebih sama seperti admin, akan tetapi terdapat perbedaan. Di sini pertama ada kriteria bantuan. Di sini hanya superadmin yang dapat mengelola kriteria bantuan. Di sini superadmin dapat mengisi jenis, standar bantuan, keterangan, dan kelengkapan dokumen. Atau superadmin dapat mengupdate isi dari jenis bantuan. Misalnya seperti ini, jenis bantuan kita ubah dari 1 juta menjadi 2 juta. Maka datanya akan berubah. Lalu ada pengguna. Pada menu pengguna ini, superadmin dapat menambahkan user lain, menambah pengguna lain dengan menginput username, nama, password, telepon, email, dan role-nya. Mau menjadi karyawan, admin, superadmin, atau manajemen. Lalu superadmin juga dapat memblok atau unblock data pengguna ketika data diubah menjadi blok, maka user Budi tidak akan bisa login. Lalu selanjutnya ada manajemen. Di manajemen ini hanya terdapat laporan untuk memantau keluar masuknya dana amal poli Batam. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang website dana amal poli Batam. Saya kembalikan ke Rizky. Oke, terima kasih Budi. Sekarang saya akan mendemokan capaian dari mata kuliah programan perangkat bergerak, di mana dikarenakan klien kami tidak meminta aplikasi, jadi kami hanya menggunakan penerapan login pada aplikasi yang terhubung dengan database, di mana jika aplikasi ini dibuka, akan muncul splash screen dari Dana Amal Poli Batam. Kemudian kita masukkan email yang sudah terdaftar pada database. Lalu kita input passwordnya. Setelah itu klik sign in. Kemudian dia akan masuk ke dashboard dari Dana Amal Poli Batam sendiri yang telah divalidasi username dan passwordnya. Sekian dari demo aplikasi pemrograman perangkat bergerak. Sekian dari presentasi hasil kerja PBL kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih teman-teman.